Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda sekalian. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita tentang hukum Newton tentang gravitasi part 2. Bersama nanti ada tambahan contoh soal dan ada soal tambahan yang akan kita jawab pada hari ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk pertama ini kita ingat kembali pelajaran kita bersama Pak Dardiri atau bersama Ibu Nurwidi tentang resultan gaya. Nah, sekarang kita lihat gaya yang pertama ini, yang F1 ini arahnya ke kanan. Kemudian F2 ini juga arahnya ke kanan. Berarti kan arah F1 dan arah F2-nya ini sama, ya kan? Berarti kalau sama, berarti resultan atau penjumlahan atau pengurangan gayanya gitu kan. Resultan ini lambangnya, gayanya itu adalah F1 tambah F2. Kalau misalnya dia segaris, maka resultannya sama. Kemudian kalau misalnya kita lanjutkan, ini. Jika misalnya kita kasih gaya gesekan misalnya pada balok ini, berarti kan F1 arahnya ke kanan, F2 arahnya ke kanan. Kemudian kita kasih gaya gesekan arahnya ke kiri, berarti kan ada gaya yang berlawanan arah, ya kan? Berarti kalau misalnya gaya ini berlawanan arah, maka itu menjadi minus, ya kan? Berarti F1, F2 ditambah F2, kemudian dikurang F3. Kita hapus dulu. Oke, nah sekarang baru kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, benda A, B, dan C disusun sebagai berikut. Benda A itu masanya 5 kg, yang ini. Kemudian benda B itu masanya 6 kg. Kemudian benda C itu masanya 10 kg. Dan jarak antara A dan B itu adalah 1 meter. Jarak antara B dan C adalah 2 meter. Yang ditanya adalah berapa besar gaya dan arah pergerakan dari si B ini. Oke, maka yang kita lihat terlebih dahulu ini. Kan ini ada benda A, ada benda B, ada benda C. Berarti kalau misalnya gaya antara benda A dan benda B, berarti kan benda A-nya narik gitu ya. Narik si B. Kemudian antara benda B dan C, berarti si C narik si B. Berarti arah gayanya gimana? Bertolak belakang. Berarti kalau misalnya bertolak belakang, apa yang akan kita lakukan pada resultan gayanya? Kita kurangkan, ya kan, karena dia berlawanan arah. BC ke kiri, BC ke kanan, AB ke kiri, maka dia kita kurangi. Nah, yang kita lakukan pertama itu adalah kita cari AB-nya dulu. AB itu kita cari dengan rumus yang kita pakai kemarin, persamaannya G MA M kali MB per R AB kuadrat. Masih ingat kan rumusnya minggu kemarin? Sama aja. Kemudian kita masukkan angkanya, G itu 6,67 kali 10 pangkat min 11. Kita kali dengan massa A itu adalah 5 kg, tadi ada di dalam soal. Kemudian massa B itu adalah 6 kg. Jaraknya adalah adalah 1 meter. Nah, setelah kita hitung, maka hasilnya adalah ini. Oke, kita hapus dulu. Kemudian selanjutnya, kalau kita lanjutkan kepada BC-nya, FBC-nya sama dengan yang tadi yang kita lakukan. G MB MC per RBC kuadrat, sama rumusnya. Kita masukkan angkanya, kita dapatkan FBC ya, ini harusnya ya. FBC itu harusnya dapatnya 1,0005 kali 10 pangkat minus 9. Kemudian karena ini bertolak beda arah, satu ke kanan, satu ke kiri, maka kita kurangkan seperti itu. Nah, jadi 2,001 ini ibu masukkan aja dalam kurung, dikurang 1,005 kali 10 pangkat minus 9, kita dapatkan F-nya, sigma F-nya itu adalah 1,0005 kali 10 pangkat minus 9 Newton. Dan sekarang kita lihat, yang B, dari pertanyaan yang B-nya itu adalah arahnya. Arah dari gerak ini kemana? Mana yang lebih kuat AB daripada BC?
Kalau misalnya AB itu kan adalah ini ya, 2,001 kali 10 pangkat min 9. Kalau misalnya BC itu ini 1,005 kali 10 pangkat min 9. Berarti lebih besar AB ya. Berarti salah gambar sini ya. Berarti ini lebih besar daripada ini, maka pasti geraknya ke arah si A. Oke, kita lanjutkan. Untuk benda O, ini benda O yang bermassa 60 kg diletakkan sejauh 100 meter. Jadi jarak antara O ke P itu 100 meter. P ini massanya 80 kg. Di manakah benda Q harus diletakkan supaya gaya gravitasi yang benda Q rasakan itu sama dengan 0. Nah, jadi kalau misal kita letakkan benda Q di sini, berarti gaya yang dia alami itu si O berarti narik si Q, ya kan? O berarti narik si Q. Si P juga narik si Q. Berarti arahnya sama dong. Kalau misalnya arahnya sama, berarti resultan gayanya kita jumlahkan. Mungkinkah dia 0? Nggak mungkin, ya nggak? Jadi nggak mungkin kita letakkan dia di tepi sebelah sini. Tapi kalau misalnya kita letakkan dia di sini misalnya, si Q ini. Berarti si O itu juga narik gitu ya. Si P itu juga narik. Berarti kan searah juga. Kalau searah berarti kan kita jumlahkan. Berarti kan nggak mungkin kalau misalnya kita letakkan di sini atau di sini. Berarti kita letakkan dia di tengah-tengah. Nah, berarti kita letakkan dia, kalau misalnya kita letakkan dia di tengah-tengah, berarti si P narik gitu ya, si O juga narik. Mungkin kak dia 0? Mungkin gitu ya. Kita hapus dulu. Jadi kalau kita mau gaya yang dirasakan Q ini 0, berarti kan sigma F-nya atau penjumlahan gayanya berarti kan harus 0 ya. Berarti si O sama si P itu kan harus naik dalam arah yang berlawanan berarti. Berarti FC Oki ini ke sini itu tuh harus harus dikurang dengan F-nya si Peki. Berarti kalau misalnya kita pindahkan si Peki ini, pindah ruaskan, berarti FOQ ini sama dengan FPQ. Berarti kalau sama berarti kan hasilnya 0 ya hasilnya. Jadi kita jawab, ini diketahuinya yang tadi. Kemudian kita lihat jarak OP itu adalah 100. Kemudian jarak OQ itu adalah, kita misalkan jaraknya X ya, karena kita nggak tahu kita di mana kita letakkan, jadi kita letakkan di tengah. Misalkan kita misal jarak OQ ini adalah X, berarti berapa jarak QP? Berarti jarak QP itu adalah 60 kurang X ya. Jarak OQ itu X, jadi PQ ini 60 kurang X. Nah, sekarang kita masukkan dia ke dalam persamaan. Oke, MO ada, MP ada, MQ nggak ada, ya nggak? MQ nggak ada di sini di dalam soal. Terus gimana, Bu? Soalnya kurang? Enggak, soalnya nggak kurang. Soalnya pas aja. Oke, berarti yang di sini bisa kita lihat. Berarti si MQ ini bisa kita coret, ya kan? Dari ini bisa kita lihat kan, bisa kita masukkan MO-nya berapa, MP-nya berapa, itu kan. ROQ-nya kita masukkan X, RPQ-nya kita masukkan 60 kurang X, berarti kita bakalan dapat X-nya berapa. Berarti nanti jawabannya si Q ini X meter dari si O gitu. Oke? Nah, ini yang akan Ananda bahas, Ananda lakukan, jawab ini di job sheet nanti ya. Oke, kita lanjutkan tentang untuk materi selanjutnya, percepatan gravitasi.
Nah, berarti kalau misalnya gravitasi itu berarti gravitasi bumi itu berarti kan dia menarik kita ke bawah itu ya. Kalau nggak ada gravitasi ya ngambang kayak gini. Ada pernah lihat ini nggak ceritanya tentang Newton duduk di bawah apel gitu ya? Habis itu Newton sadar, oh ini tuh gravitasi. Habis itu Newton dibilang Newton itu penemu gravitasi. Itu tuh sebenarnya nggak benar ya. Masa Newton baru lihat apel gitu ya? Daunnya pasti banyak yang turun juga gitu. Sebelumnya pasti dia jatuh juga. Pasti dia sering mikir, oh jatuh ke bawah gitu. Dia bukan penemu, cuma dia tuh yang memikirkan tentang konsepnya. Cuma dia bukan penemu, itu aja. Oke, lanjut. Oke, ini kamu ya, sticky man. Kemudian kamu semua ada di bumi. Jari-jari bumi, berarti dari sini berarti jaraknya ke bawah adalah jari-jari bumi. Jari-jari bumi ini kalau misalnya kita lihat gaya kamu ini di gaya gravitasinya itu tuh sama ya, F, G, M ini masa kamu, MB per RB kuadrat. Kemudian jika misalnya kamu itu gerak gitu ya, ngapain gitu ya, lari atau gimana. Ini persamaan hukum Newton 2. Itu tuh yang kita bahas di semester sebelumnya. Ingat-ingat lagi persamaannya. Ini hukum Newton kedua. Nah, berarti kan kita punya dua F. F1 yang ini, dan F yang ini lagi. Nah, yang ini. Kemudian kalau F-nya sama ya, berarti kita bisa samakan. Berarti MA itu sama dengan G, MM per R kuadrat. Nah, M-nya kita coret. M-nya kita coret, berarti yang sisa adalah ini ya, A itu sama dengan G, MB per RB kuadrat. RB kuadrat ini berarti kan karena kamu ada di bumi. Cuma kalau misalnya kamu nggak ada di bumi, misalnya kamu di atas pesawat atau di dalam satelit, nah, ini berubah jadi R aja, oke? Ini tuh adalah persamaan percepatan gravitasi. Jadi nanti kalau misalnya kamu mau ingat, M-nya hilang. Kita pakai M1 aja. Oke. Kan kita biasa ya pakainya percepatan gravitasi bumi itu G ya. Jadi G itu ternyata sama dengan A. A itu sama dengan G MB per RB kuadrat. Cuma R-nya B. Bukan R biasa, cuma R-nya B karena kamu ada di permukaan bumi karena ini adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, kalau kita masukkan angkanya G segini, masa bumi segini, 5,98 kali 10 pangkat 24 per jari-jari bumi, ada yang bikin 6370 km, ada yang bikin 6371 km, ada yang bikin 6,38 kali 10 pangkat 6, ini meter ya, kuadrat. Kemudian kita hitung dapat 9,8 meter per sekon kuadrat atau banyak juga yang pakai 10 meter per sekon kuadrat. Ini adalah percepatan gravitasi di permukaan bumi. Nah, sekarang misalnya kamu ada di dalam pesawat yang tingginya itu H. Ya, berarti di sini kamu juga punya RB, ya. Berarti kalau misalnya A itu ada ini dan R kamu tuh ada H-nya, maka kita cari G aksen percepatan gravitasi di sini itu sama dengan G MB per RB tambah H kuadrat. Ya, R-nya jadi ditambah RB tambah H baru jadi kuadratkan. Oke, untuk Q yang di sini. Oke, lalu misalnya kita perkan gitu kan, kita bandingkan G aksen ini dengan G. Maka kayak gini kan, ini G aksen yang tambah H, kemudian ini G yang biasa. Kalau misalnya kita membagi pecahan itu kan sama dengan kita mengali cuma dibalik ya. Ngali dibalik. Dah, habis itu ini ada yang bisa kita coret. Kita hapus dulu. Ini ada yang bisa kita coret, ini kita coret, ini kita coret. G-nya juga bisa kita coret. Maka kalau kita lanjutkan maka hasilnya seperti ini. Ini adalah G. G masih bisa kita lanjutkan berarti.
Oke, inilah G yang untuk persamaan lainnya. G yang persamaan lainnya untuk dia berada di ketinggian tertentu dari permukaan bumi. Persamaan pertamanya itu adalah yang ini, yang R-nya ditambah aja. Kemudian ada juga yang ini, 2. Berarti 2 persamaannya. Kemudian untuk H itu sangat kecil dari RB, jari-jari bumi, maka persamaannya adalah ini. G aksen sama dengan 1 tambah 2H per RB kali G. Nanti akan kita lanjutkan ke job sheet, silahkan dibahas ya, to be continue. Kita lanjutkan ke part 3-nya nanti. Selamat mengerjakan job sheet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.